Pernah nggak sih ngerasa mentok pas lagi belajar hal baru? Sering banget kan? Nah, ternyata penghalang terbesarnya itu bukan karena kita kurang bakat atau nggak pinter loh, tapi cuma gara-gara satu keyakinan simpel yang ada di kepala kita. Dan keyakinan inilah yang bisa jadi pembeda segalanya. Coba deh, lihat angka ini, 29%. Angka apa ya ini kira-kira? Ini bukan sekedar statistik biasa. Angka ini nyeritain sesuatu yang fundamental banget tentang potensi kita buat belajar dan berkembang. Jadi angka tadi itu nunjukin presentase pelajar di Indonesia yang punya pola pikir bertumbuh atau yang sering disebut growth mindset. Menurut survei PISA tahun 2018, angka segitu tuh menempatkan kita di peringkat 3 dari bawah loh secara global. Wah, ini bukan cuma soal peringkat ya, tapi ini soal cara mayoritas generasi penerus kita ngelihat tantangan dan kemampuan diri mereka sendiri. Penting banget kan? Terus kenapa sih pola pikir ini penting banget? Kenapa kita mesti peduli? Nah, jawabannya itu jadi fondasi buat semua hal yang kita capai, mulai dari belajar main gitar sampai ngebangun karir. Karena pola pikir kita itu ya fondasinya, dasar dari semua keahlian dan pengetahuan yang kita bangun. Anggap aja kayak sistem operasi buat otak kita. Dia yang nentuin program apa aja yang bisa kita jalankan dan seberapa cepat kita bisa belajar. Jadi, apa sih sebenarnya pola pikir itu? Gampangnya gini, pola pikir itu kumpulan keyakinan yang kita pegang. Keyakinan-keyakinan inilah yang secara otomatis ngebentuk cara kita mandang dunia, terutama pas lagi ketemu tantangan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Jadi, pola pikir itu kebagi jadi dua jenis utama. Di satu sisi ada yang namanya pola pikir tetap atau fixed mindset. Orang dengan pola pikir ini percaya kalau kecerdasan itu ya udah dari sananya, nggak bisa diubah. Pokoknya kalau nggak pinter ya udah terima nasib. Tapi, di sisi lain ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, ini kebalikannya. Mereka percaya kalau kecerdasan itu bisa banget dikembangin lewat usaha dan belajar. Beda banget kan? Kira-kira Anda lebih sering pakai yang mana nih? Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh, anggap aja ada dua suara yang terus-terusan ngobrol di kepala kita. Pertanyaannya bukan suara mana yang ada, karena kita semua punya dua-duanya. Pertanyaannya adalah, suara mana yang lebih sering Anda dengerin dan percaya. Setiap kali kita ketemu sesuatu yang sulit, dialog internal ini pasti mulai. Suara keraguan bisa aja bisik-bisik, atau suara optimisme bisa aja teriak-teriak. Dan inilah poin paling penting yang sering kita lupa. Kita punya kekuatan buat milih suara mana yang mau kita ikutin. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Suara pola pikir tetap bakal bilang, wah, kalau gue gagal, berarti emang gue nggak mampu. Udah, titik, selesai. Tapi suara pola pikir bertumbuh ngelihatnya beda. Oke, gue gagal. Berarti ada yang perlu gue pelajari lagi nih. Terus coba lagi. Kelihatan kan bedanya? Yang satu itu jalan buntu, yang satunya lagi justru awal dari sebuah perjalanan baru. Oke, terus gimana caranya biar kita bisa lebih sering dengerin si suara pola pikir bertumbuh ini? Salah satu strategi yang paling ampuh dan mungkin nggak kita sadari, itu dimulai dari cara kita ngasih pujian, baik ke diri sendiri, ke anak, atau bahkan ke teman kerja. Ternyata loh, bahasa yang kita pakai sehari-hari itu punya kekuatan yang luar biasa buat ngebentuk keyakinan. Kata-kata yang kita pilih, bahkan dalam obrolan santai, bisa secara diam-diam nguatin pola pikir tetap, atau sebaliknya, justru nyiramin benih-benih pola pikir bertumbuh. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Daripada bilang, wah kamu pinter banget. Ini kan muji orangnya. Coba deh ganti jadi strategi yang kamu pakai buat nyelesain ini keren banget. Ini muji prosesnya. Daripada bilang, kamu tuh emang seniman dari lahir, lebih baik bilang, aku bisa lihat loh hasil dari latihan keras kamu. Intinya, kita puji usahanya, strateginya, kemajuannya, bukan bakat yang seolah-olah udah paten. Oke, sekarang kita bahas alat kedua. Alat ini tuh simple banget, tapi kekuatannya buat ngubah cara kita mandang kegagalan itu luar biasa. Pola pikir tetap itu ngejebak kita dalam sesuatu yang disebut tirani saat ini. Ini tuh kayak penjara mental di mana kemampuan kita sekarang dianggap permanen. Kalau Anda nggak bisa ngerjain sesuatu sekarang, Anda langsung ngerasa nggak akan pernah bisa. Nggak ada ruang buat berkembang, buntu. Tapi coba deh lihat apa yang terjadi kalau kita tambahin satu kata ajaib di akhir kalimat. Saya nggak bisa nyelesain ini. Belum. Nah, kata belum ini langsung menghancurkan si tirani saat ini tadi. Gila kan? Gagal yang tadinya kayak tembok, sekarang jadi jembatan menuju kesuksesan di masa depan. Kata belum ini seakan-akan bilang kalau kita tuh lagi dalam perjalanan belajar. Inilah inti dari growth mindset. Oke, kita coba rangkum jadi 4 langkah praktis ya. Pertama, kenali suara si pola pikir tetap itu pas dia muncul.
Kedua, sadari kalau Anda punya pilihan buat nggak percaya sama suara itu. Ketiga, lawan suara itu secara sadar pakai argumen dari pola pikir bertumbuh. Dan keempat, yang paling penting, ambil tindakan. Soalnya, tanpa tindakan, ini semua cuma teori kan? Prinsip-prinsip ini bukan cuma buat pengembangan diri aja loh. Coba bayangin dampaknya kalau kita bisa nerapin ini dalam skala yang lebih gede. Misalnya di sekolah atau di kantor. Kita bisa ciptain lingkungan di mana semua orang ngerasa bisa dan boleh bertumbuh. Kerangka target ini bisa jadi panduan praktis buat ngerancang lingkungan belajar yang oke. Intinya adalah menggeser fokus dari target performa yang kaku ke target pembelajaran yang lebih fleksibel. Contohnya nih, pas evaluasi, kita nggak cuma nilai hasil akhirnya doang, tapi juga proses dan kemajuannya. Atau pas ngasih tugas, kita nggak cuma kasih soal hafalan, tapi tugas yang menantang dan macem-macem. Kuncinya adalah menciptakan budaya yang menghargai proses berjuang dan belajar itu sendiri. Jadi, kesimpulannya apa? Ingat ya, pola pikir itu fondasi Anda. Dan Anda selalu punya pilihan buat membangun di atas fondasi yang kokoh. Mulai dari hal kecil aja. Puji prosesnya, bukan hasilnya. Pakai kekuatan ajaib dari kata belum buat ngubah kegagalan jadi peluang. Dan yang paling penting, percayalah kalau kemampuan Anda buat belajar itu nggak ada batasnya. Karena keyakinan itulah yang justru akan membuatnya jadi kenyataan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan nih buat Anda. Coba pikirin minggu ini. Ada tantangan apa, besar atau kecil, yang bakal Anda hadapi dengan nambahin kata belum di belakangnya? Kira-kira, gimana satu kata kecil itu bisa ngubah cara Anda ngadepin masalah tersebut? Coba deh, dan lihat sendiri bedanya.